Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Majelis jamaah subuh yang dirahmati Allah, pagi ini mari kita bersama-sama kembali bersyukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat karunia. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-24-nya. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan berkat karunia dan iradah Allah, dipanjangkan umur kita sehingga kita masih bisa menikmati amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam selalu kita sampaikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat sunnah beliau, insya-Allah segala aktivitas kita tidak lari dan selalu kita tujukan aktivitas kita bersandar kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis jamaah subuh yang dirahmati Allah, para pendengar RRI Takengon dimanapun berada, mari kita kembali pada saat ini memaknai bahwa tujuan puasa itu tidak lain untuk mengantarkan kita, mudah-mudahan kita mendapat derajat ketakwaan di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Majelis jamaah subuh yang dirahmati Allah, berbicara tentang ketakwaan sangat penting dan mendasar bagi kita umat muslim, karena ukuran ketakwaan yang menjadikan diri kita mulia di sisi Allah karena ketakwaan tidak bercampur dengan sesuatu yang bisa merusak nilai ketakwaan itu sendiri. Tidak bisa digabungkan, dicampur adukkan kebenaran dan kebatilan sehingga kita dikatakan bertakwa. Tidak, itu jelas. Nah, jadi di bulan suci Ramadan ini sangat beruntung bagi kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Banyak aktivitas kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjernihkan nilai ketakwaan kita, karena tujuan akhir adalah derajat hidup kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada pagi ini saya mengambil ada beberapa buah pemikiran yang begitu piawai dan cemerlang dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat. Beliau salah satu ashabul awalin, generasi yang awal yang pertama memeluk agama Islam.
Kata Sayyidina Ali, ketika kita ingin menambah nilai ketakwaan kepada Allah, kemudian ketakwaan dalam pemahaman yang lain, dengan menambah nilai ketakwaan itu real dan fakta bisa kita rasakan, yakni kehidupan kita lebih aman, kemudian nyaman, tidak terusik dengan segala sesuatu dan tidak terpengaruh yang bisa mengganggu kenyamanan dan ketentraman dalam hidup kita masing-masing. Kemudian kata Sayyidina Ali, di samping nyaman dan tentram, kehormatan diri tetap terjaga. Bahkan harga diri dan agama kita sendiri bisa terjaga. Ada pengecualiannya, kata Sayyidina Ali. Ada 7 hal yang harus kita jauhi dan kita hindarkan. Yang pertama, kata Sayyidina Ali, jauhi olehmu banyak ratapan masa lalu. Itu yang pertama. Nah, ketika kita banyak meratapi masa lalu, kenapa tidak seperti ini? Kenapa tidak seperti itu? Sesuatu itu sudah terjadi. Itu kata Sayyidina Ali hanya menghabiskan umur, rugi usia kita. Itu yang pertama. Yang dibutuhkan bukan diratapi, kata Sayyidina Ali, akan tetapi direnungkan. Direnungkan yang paling penting terhadap masa lalu yang mungkin kita alami, apapun bentuknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jauhi olehmu, kata Sayyidina Ali, janganlah terlalu banyak memikirkan segala sesuatu yang belum tentu terjadi. Nah, jadi bisa saja mungkin kita terpengaruh dengan kawan dan lain sebagainya. Mungkin ada rencana ke depan, sesuatu yang bisa kita pikirkan. Tetapi hati-hati, terlalu banyak kekhawatiran, terlalu banyak pemikiran, atau bahasa yang ngetren sekarang, terlalu banyak prediksi. Ini bisa membawa banyak beban atau tekanan, sampai-sampai yang paling kita khawatirkan jangan sempat terjadi depresi. Nah, karena terlalu banyak membaca kemungkinan-kemungkinan yang bahkan mungkin tidak pernah itu terjadi. Yang paling hati-hati lagi, terlalu banyak membaca kemungkinan-kemungkinan sampai melampaui takdir Allah. Na'udzubillah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Ali, jauhi olehmu, jangan sempat kita menghina orang lain. Menghina bukan hanya dengan bahasa yang menghardik. Menghina dalam makna yang lain selalu merendahkan orang lain. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang namanya manusia dengan segala bentuk dan rupa. Tidak ada sedikit pun kita jumpai di dalam firman-Nya dengan kalimat penghinaan. Nah, bahkan kita selaku umat manusia adalah umat
yang mulia di antara ciptaan makhluk Allah yang lain. Jadi sikap seperti ini, kata Sayyidina Ali, harus kita jauhi. Hidup kita nyaman, tenang, harga diri tetap terjaga. Kemudian agama terlebih-lebih lagi tetap bisa kita jaga. Kemudian yang selanjutnya, jauhi olehmu segala sesuatu yang belum kita kerjakan untuk meminta imbalan. Nah, ini penting karena konsep kerja yang paling utama dalam tatanan syariat kita selain niat adalah keikhlasan. Niat sudah baik dan disertai dengan keikhlasan, itulah ibadah. Kemudian yang selanjutnya, kata Sayyidina Ali, jauhi olehmu dari sifat tamak. Nah, ini artinya itu yang membedakan kehormatan manusia dengan ciptaan Allah yang lain. Ada batas kewajaran yang kita miliki, yang kita peroleh karena kita memang butuh. Tetapi kalau sudah menghalalkan semua dan segala cara, itulah bentuk ketamakan. Tak ada harga dirimu, kata Sayyidina Ali. Kita manusia, kehormatan dan harga diri itu sangat penting. Kita manusia yang punya akal pikiran. Lebih-lebih lagi, kita pembeda yang namanya manusia punya pemikiran di antara ciptaan Allah yang lain. Kemudian yang selanjutnya, kata Sayyidina Ali, jauhi olehmu sifat marah-marah kepada orang-orang yang sudah tenang atau nyaman. Nah, dalam bahasa lain, jangan membangunkan singa yang sedang tidur, atau jangan memancing terkaman buaya. Ini maknanya, ketika sesuatu atau kawan mungkin atau teman kita yang kita anggap dia itu diam, dia itu biasa-biasa saja, tanpa ada sesuatu dan lain hal, kita memarahinya mungkin, atau menghardiknya dan lain sebagainya, padahal dia punya pemikiran yang begitu cemerlang dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, kata Sayyidina Ali, jauhi olehmu untuk memuji orang yang tidak mengenal, bahkan tidak tahu dirinya. Ini maknanya, ketika orang tidak mengenal dirinya itu siapa dan tidak mengetahui dirinya itu seperti apa, ketika terus kita memujinya, dia selalu dan pasti akan lupa bahwa dirinya adalah kurang dan tidak tahu. Oleh karena itu, ketujuh hal ini, saya pikir di bulan suci Ramadan ini, untuk menambah cara, untuk menambah kualitas kita mendekatkan diri
untuk menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita renungkan dan bisa kita pikirkan. Mudah-mudahan di akhir Ramadan tahun ini, 10 yang akhir ini disunahkan oleh Rasulullah, kita lebih fokus, kita lebih mengencangkan ikat pinggang kita, bahkan membangunkan anggota keluarga kita untuk mengisi hari-hari di dalam bulan akhir Ramadan ini beribadah kepada Allah, baik salat malamnya, tahajudnya, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan, yang selalu kita jaga, benar-benar mendapat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.